Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamelia Nadajara, saya dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Yang pertama ada hakikat demokrasi. Makna demokrasi, apa sih tentang makna demokrasi itu? Demokrasi ialah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Yang kedua ada ciri-ciri demokrasi. Yang pertama ada keputusan pemerintah untuk seluruh rakyat. Yang kedua ada menjalankan konstitusi. Yang ketiga adanya perwakilan rakyat. Yang keempat adanya sistem partai. Selanjutnya ada 3 macam-macam demokrasi. Atas dasar penyaluran kehendak rakyat. Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan atas demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Yang kedua, atas dasar prinsip ideologi. Berdasarkan paham ini, terdapat 2 bentuk demokrasi, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Yang ketiga, atas dasar yang menjadi titik perhatiannya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama ada kedaulatan masyarakat. Kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Ketiga, kekuasaan mayoritas. Keempat, hak-hak minoritas. Kelima, jaminan hak asasi manusia. Keenam, pemilihan yang bebas, adil, dan jujur. Yang ketujuh, persamaan di depan hukum. Yang kedelapan, proses hukum yang wajar. Selanjutnya, tentang dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Yang pertama ada pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ada aspek demokrasi Pancasila. Yang pertama, aspek material atau segi isi atau substansi demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Maka dari itu, pengertian demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik saja, tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial. Yang kedua, ada aspek formal demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan bentuk atau cara pengambilan keputusan demokrasi politik yang dicerminkan oleh sila keempat. Menurut Prof. S. Pamuji, demokrasi Pancasila mengandung aspek sebagai berikut. Yang ketiga ada aspek normatif demokrasi Pancasila. Dalam aspek ini, demokrasi Pancasila mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang mengatur dan membimbing manusia dalam rangka mencapai tujuan bersama. Norma-norma yang terkandung dalam demokrasi Pancasila antara lain adalah norma agama, norma hukum, norma persatuan dan kesatuan, dan norma keadilan. Yang keempat ada aspek optatif demokrasi Pancasila, mengandung arti bahwa demokrasi Pancasila mempunyai tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Tujuan dan cita-cita tersebut tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang kelima ada aspek organisasi demokrasi Pancasila. Dalam aspek ini, organisasi sebagai wadah pelaksanaan demokrasi Pancasila untuk mewujudkan tujuan yang kehendak dicapai. Yang keenam, ada aspek kejiwaan demokrasi Pancasila. Aspek kejiwaan mengandung arti bahwa demokrasi Pancasila
memberi motivasi dan semangat para penyelenggaraan negara dan para pemimpin pemerintahan. Selain itu, demokrasi Pancasila juga mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, ada lembaga negara, partai politik dan golongan karya, otonomi daerah, pola pengambilan keputusan atau tata cara musyawarah, pemilihan umum, peraturan, perundangan atau sumber tertib hukum, pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, sistem pembagian kekuasaan. Yang ketiga, ada 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia. Yang pertama, ada demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, ada demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat. Yang keempat, ada demokrasi yang didukung oleh kecerdasan warga negara. Yang kelima, demokrasi yang menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan. Yang keenam, ada demokrasi yang menjamin perkembangannya otonomi daerah. Yang ketujuh, demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum. Yang kedelapan, demokrasi yang menjamin selenggaraannya peradilan yang bebas, merdeka, dan tidak memihak. Yang kesembilan, demokrasi yang menumbuhkan kesejahteraan rakyat. Yang kesepuluh, ada demokrasi yang berkeadilan sosial. Yang keempat, ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dasar hukum pelaksanaan demokrasi Pancasila. Yang pertama, ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, ada Pancasila sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi parlementer atau liberal pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Demokrasi ini dilaksanakan pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 periode pertama 1945 sampai dengan 1949. Lalu dilanjutkan pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang RIS pada tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar 1950. Pada masa demokrasi parlementer, kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil. Dengan demikian, program pemerintahan tidak bisa dijalankan dengan baik dan berkelanjutan. Secara demokrasi ini berakhir pada 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, ada demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik pada masa demokrasi parlementer. Berikut karakteristik utama pada era demokrasi terpimpin. Yang pertama, ada sistem kepartaian kacau. Yang kedua, terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong membuat peranan lembaga. Yang ketiga, ada hak dasar manusia juga menjadi sangat lemah. Yang keempat, kebebasan pers berkurang. Beberapa surat kabar dan majalah dilarang terbit oleh pemerintah. Yang kelima, ada sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah. Yang ketiga, ada demokrasi Pancasila pada era Orde Baru pada tahun 1965 sampai dengan 1998. Demokrasi Pancasila lahir karena berbagai penyelewangan dan permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Demokrasi ini berlaku setelah masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Maksud demokrasi Pancasila yaitu dalam menggunakan hak-hak demokrasi harus disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan musyawarah, serta harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Namun dalam praktik, demokrasi Pancasila tetap ada penyimpangan di dalam, seperti penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur, penegak kebebasan berpolitik bagi pegawai negeri sipil, kurangnya kebebasan pengemukaan pendapat. Selanjutnya ada yang keempat, demokrasi Pancasila pada era Orde Reformasi pada tahun 1998 sekarang. Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi Pancasila, tetapi aturan pelaksanaannya berbeda. Terdapat 4 perubahan pelaksanaan demokrasi Pancasila dari masa Orde Baru ke reformasi. Berikut pelaksanaan pada masa Orde Reformasi: pemilihan umum lebih demokratis, partai politik lebih mandiri, lebih demokrasi, lebih berfungsi, konsep trias politik atau pilar kekuasaan masing-masing bersifat otonom penuh. Selanjutnya ada C, pembangun demokrasi untuk Indonesia. Yang pertama ada pentingnya kehidupan yang demokrasi. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokrasi apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat yang A memiliki persamaan di depan hukum, B memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, C memperoleh pendapat yang layak karena terjadi distribusi pendapat yang adil, serta D memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.